Bayangkan kamu kerja 10 tahun, terus suatu hari bosmu bilang, kita pakai AI ya mulai bulan depan, jadi kamu nggak dibutuhin lagi. Sakit, jealous. Di waktu yang sama, ada orang yang justru dapat ratusan juta dari AI. Ada yang bikin jasa AI, jualan e-book pakai AI. Bahkan jual template ChatGPT. Jadi, AI ini musuh atau justru peluang baru? Di video ini, kita bahas tuntas. Pekerjaan apa saja yang hilang karena AI, skill yang tetap aman dari AI, dan peluang usaha yang bisa kamu mulai hari ini juga. Pekerjaan yang sudah digantikan AI. Di Amerika, 2 dari 10 perusahaan mengaku sudah ganti beberapa posisi dengan AI. Di Indonesia, pelan tapi pasti, mulai terasa juga. Satu contoh, di sebuah perusahaan media besar di AS, lebih dari 30 jurnalis dilepas. Diganti sama AI yang bisa nulis berita hanya dalam waktu detik, lengkap dengan judul, clickbait, struktur SEO, dan bahkan ton penulisan sesuai target audiens. Kalau kita geser ke Indonesia, mungkin memang belum separah itu, tapi sinyalnya udah jelas banget. 1. Customer service atau chatbot. Dulu, tiap kali kamu ngechat brand di Instagram atau WhatsApp, kamu ngobrol sama manusia. Sekarang, 80% kemungkinan kamu sedang ngobrol sama chatbot. Contohnya, beberapa brand besar udah pakai AI chatbot seperti Qiskes, AI Bot, dan Meta AI Assistant untuk menjawab pertanyaan umum. Bahkan bisa buat bantu transaksi, cek ongkir, status pesanan, bahkan minta refund. Efisiensi? Iya, tapi artinya juga banyak posisi admin CS yang pelen-pelen mulai tergeser. 2. Desain grafis atau auto thumbnail generator. Punya channel YouTube, tapi nggak bisa desain. Sekarang tinggal ketik judul, thumbnail, langsung jadi. Tools seperti Thumbnail, AI, Canva Magic Design, bahkan Microsoft Designer udah bisa hasilkan desain thumbnail otomatis sesuai genre, edukasi, reaction, horror, dan lain-lain. Bayangkan, yang dulu butuh 1 jam, sekarang 10 detik. Dan nggak semua klien mau bayar desainer lagi. Kalau hasil AI-nya cukup oke dan cepat, desainer yang cuma ngedit basic terancam. 3. Copywriting, caption, artikel, atau GPT. Mau bikin 30 caption Instagram atau bikin landing page buat produk? Dulu harus nyewa copywriter, sekarang tinggal minta ke ChatGPT. Bahkan ada yang lebih ekstrem. Banyak media online lokal pakai AI untuk nulis berita trending, review produk, dan artikel SEO. Efeknya, copywriter pemula mulai kehilangan klien, harga jasa turun, kompetisi jadi global. Karena klien mikir, ngapain bayar mahal kalau bisa dapat gratisan? Poin utamanya, bukan AI jahat. Tapi kalau kita nggak adaptasi, maka kita pelen-pelen akan tergantikan. Skill yang aman dari AI. AI memang luar biasa, tapi satu hal yang harus kita pahami, AI itu alat, bukan manusia. Dan selama kita masih manusia, masih ada skill-skill yang nggak bisa digantikan oleh robot, secerdas apapun mereka dibuat. Jadi, daripada terus-terusan cemas, lebih baik kita fokus. Apa aja skill yang bikin kita tak tergantikan? 1. Empati dan komunikasi manusia. Coba kamu chat sama customer service yang AI. Cepat, iya, tepat, kadang, tapi, pernah nggak kamu ngerasa, loh, ini kayaknya nggak ngerti perasaan gue deh. Nah, itu dia, AI bisa merespon, tapi nggak bisa merasakan. Empati, rasa nyambung dari hati ke hati, cuma bisa lahir dari manusia. Mau itu pelayanan pelanggan, HRD, sampai jadi orang tua. Skill memahami perasaan orang lain akan selalu relevan. Apalagi di dunia kerja, komunikasi yang penuh empati bisa bikin kamu beda. Jadi bukan cuma jago ngomong, tapi jago nyambungin hati. 2. Kreativitas orisinal. AI bisa bantu bikin desain nulis caption, bahkan bikin lagu. Tapi, semua itu berdasar data yang udah ada. Artinya, AI cuma bisa menciptakan sesuatu berdasarkan apa yang pernah dibuat. Sementara, manusia, kita bisa menciptakan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Kita bisa mikir out of the box, bisa berimajinasi liar, bisa nyiptain tren baru. Kreativitas orisinal itu bukan sekadar unik, tapi juga punya rasa.
Dan rasa itu nggak bisa di-download. 3. Problem solving di dunia nyata. Pernah nggak kamu dihadapkan masalah yang nggak ada rumusnya? Kayak, gimana bikin tim kamu tetap semangat meski target nggak tercapai? Gimana caranya nanganin pelanggan marah yang nggak bisa dijelasin secara data? AI mungkin bisa bantu simulasi, tapi di lapangan, solusi nggak selalu ada di Google. Dunia nyata itu penuh ketidakpastian, dan manusia yang fleksibel dan adaptif akan tetap dibutuhkan. Kemampuan nyari solusi kreatif dari kondisi ruwet, itulah nilai tambah kita. Jadi, mau bertahan dari AI, ubah mindset. AI itu bukan pesaing. AI itu cuma alat. Tapi cuma manusia yang bisa pakai alat itu dengan hati, visi, dan empati. Kita nggak harus jadi lebih cepat dari AI, tapi kita bisa jadi lebih bermakna. Peluang usaha baru berkat AI. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas tentang skill manusia yang nggak bisa digantikan AI, sekarang kita bahas dari sisi yang berbeda. Gimana caranya kita justru berdamai dan memanfaatkan AI untuk cuan? Yes. Alih-alih takut, kenapa nggak kita manfaatkan? Saat ini, banyak banget peluang usaha yang justru lahir karena ada teknologi AI. Nggak perlu jadi programmer, nggak perlu jago coding. Yang kamu perlukan, kemauan belajar dan kecepatan beradaptasi. Berikut ini beberapa contoh usaha baru yang muncul karena bantuan AI. 1. Bikin template promosi. Canva in AI. Sekarang banyak UMKM atau bisnis kecil butuh konten visual. Buat feed Instagram, story promosi, katalog produk, dan lain-lain. Dulu mungkin harus pakai jasa desainer, tapi sekarang kamu bisa jadi kreator template hanya dengan Canva in AI. Contoh, pakai Magic Design Canva untuk bikin layout otomatis. Gunakan ChatGPT atau Notion AI untuk bikin caption. Jual di platform seperti Etsy, Gumroad, atau marketplace lokal. Bayangin, kamu bikin satu template promosi produk skincare, terus dijual 25.000. Kalau ada 100 orang beli, lumayan banget. 2. Jualan produk digital berbasis ChatGPT. Kamu jago merangkum informasi atau bikin e-book? Gabungkan AI dan keahlian riset kamu. Contohnya, e-book parenting untuk ibu muda, panduan sukses interview kerja, template CV dan surat lamaran, slide presentasi sekolah atau kuliah, prompt untuk ChatGPT. Semua itu bisa kamu buat lebih cepat pakai ChatGPT dan kemudian diolah ulang supaya orisinal dan sesuai kebutuhan pasar. Jadi kesimpulannya, AI itu bukan alat ajaib, tapi dia bisa jadi leverage, pengungkit yang membuat usaha kamu jauh lebih ringan dan lebih cepat. Gak harus selalu canggih, yang penting kamu tahu toolsnya dan pintar menggabungkannya dengan kreativitas manusia. Karena pada akhirnya, bukan AI yang ambil kerjaan kamu, tapi orang lain yang lebih pintar pakai AI lah yang bisa melampaui kamu. Tools gratis yang bisa kamu pakai. Nah, setelah tahu peluang usaha baru karena AI, kamu mungkin mikir, tapi aku nggak punya modal banyak buat beli tools mahal. Tenang, banyak kok tools berbasis AI yang gratis, atau setidaknya punya versi gratis yang cukup untuk mulai. Ingat ya, bukan alat mahal yang bikin kita sukses. Yang mahal itu cuma satu, niat belajar. Kalau kamu punya itu, sisanya tinggal urusan waktu. Berikut ini tools AI gratis yang bisa kamu pakai sekarang juga untuk mulai usaha atau bantu kerjaan kamu lebih cepat. 1. ChatGPT, chat.openai.com. Fungsi: nulis ide bisnis, copywriting, artikel, skrip video, bahkan bantu kamu brainstorming ide konten. Misal kamu lagi stuck mau bikin caption jualan baju. Tinggal tulis, buatkan caption promosi untuk baju muslim pria, tonnya elegan tapi santai. Dalam 10 detik langsung jadi. Atau mau nyusun ide bisnis kecil-kecilan dari rumah?
ChatGPT bisa bantu ngasih opsi plus langkah awal untuk memulainya. 2. Canva AI, canva.com. Fungsi desain visual otomatis seperti feed Instagram, poster promosi, dan bahkan presentasi. Fitur yang bisa kamu pakai. Magic Design. Upload foto atau ide, Canva kasih desain otomatis AI. Text to image, buat ilustrasi dari kata-kata. Brand Kit AI, bikin tampilan visual yang konsisten buat bisnismu. Kamu nggak perlu jago desain, Canva bantu susun tata letak, kombinasi warna, dan bahkan pilih font yang cocok. Jadi desainer instan, gratis. 3. Eleven Labs Voice Maker. Fungsi bikin suara narator dari teks. Cocok banget buat kamu yang bikin konten, tapi nggak pede sama suara sendiri. Kamu bisa tulis skrip, lalu pilih jenis suara, laki-laki dewasa, perempuan ramah, tone formal, atau kasual. Hasilnya, suaranya natural banget, mirip manusia asli. Kelebihannya, nggak perlu sewa voice over, bisa ubah teks jadi suara dalam beberapa menit, versi gratis, cukup untuk konten pendek 1-3 menit. Kalau kamu konsisten, hasil ini bisa dipakai untuk TikTok, YouTube Shorts, bahkan video edukasi. AI itu bukan tsunami yang datang tiba-tiba, tapi kayak angin kencang, bisa menerbangkan layangan atau menjatuhkan orang yang gak siap. Jadi, kamu mau jadi korban perubahan? Atau kamu jadi pilot di era baru ini? Kalau kamu tertarik dapat ide bisnis dari AI, atau pengen lihat contoh usaha nyatanya, langsung subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.